Berikutnya obat-obat yang bekerja sebagai antikonvulsi. Konvulsi itu kejang. Penyakit yang disertai dengan kejang berlebihan itu adalah penyakit epilepsi, ya. Epilepsi adalah penyakit yang ditandai dengan kejang berulang yang disebabkan oleh pelepasan sinkron berulang abnormal dan berlebihan dari neuron otak, ya. Jadi dilihat, kalau konvulsi tadi, ion yang berperan pada konvulsi apa saja? Ion yang berperan untuk kontraksi itu adalah natrium dan kalsium. Nih, jadi kalau kontraksi berlebih bisa dikarenakan apa? Kontraksi berlebih, jumlah natrium kalsiumnya meningkat ini atau jumlah kloridanya menurun, ya. Nih. Nah, untuk obat antikonvulsan, obat epilepsi sendiri digunakan dengan mekanismenya, ada dua mekanismenya. Menurunkan lepasan muatan listrik saraf yang berlebihan melalui perubahan kanal ion Na atau kanal ion Ca. Atau mekanisme yang kedua adalah mengatur keseimbangan GABAergic yang berhubungan dengan kanal ion klorida ini, ya. Nah, obat anti epilepsi sendiri itu dibagi menjadi dua generasi. Generasi yang sebelum 1990 dan ada generasi setelah 1990, ya. Generasi yang digunakan sebagai antikonvulsan sebelum 1990 itu tadi carbamazepin yang tadi bisa dipakai untuk bipolar. Diazepam, etosuximid, lorazepam, fenobarbital, phenytoin, dan primidon. Nah, sedangkan antikonvulsan yang digunakan setelah tahun 1990, ini contohnya, ya. Ada gabapentin, ada lamotrigin, ya, ada pregabalin, nih, ada topiramat. Nah, ya, itu adalah obat-obat yang disetujui setelah tahun 1990. Nah, kita bahas masing-masing obat berdasarkan dari mekanisme kerjanya, ya. Nah, yang pertama adalah phenytoin. Phenytoin ini adalah pilihan pertama untuk terapi epilepsi. Dia bekerja dengan cara memblok kanal natrium sehingga tidak terjadi depolarisasi. Phenytoin sendiri digunakan untuk kejang tonik klonik, ya. Dia mempunyai indeks terapi sempit yang harus diperhatikan, sehingga efek sampingnya harus dicek, ya. Indeks terapi sempit berarti dosisnya gimana? Dosisnya kalau misalnya sedikit dia akan subdosis, ditambahin sedikit dia sudah overdosis. Sangat sulit sekali untuk mengatur dosis phenytoin, ya. Nah, phenytoin sendiri jika digunakan jangka panjang dapat menyebabkan neuropati perifer dan osteoporosis. Dan phenytoin juga dia bersifat teratogenik. Kalau teratogenik berarti tidak boleh digunakan pada wanita hamil. Nah, obat antikonvulsi yang berikutnya itu adalah carbamazepin. Carbamazepin sama seperti phenytoin, dia bisa bekerja dengan cara memblok kanal natrium sehingga tidak terjadi depolarisasi. Nah, yang bekerja berikutnya menghambat kanal natrium ada topiramat. Tapi topiramat tidak hanya menghambat kanal natrium, tapi juga kanal kalsium, ya. Termasuk juga asam valproat dan lamotrigin. Dia bisa untuk memblok kanal natrium dan kalsium. Jadi tadi ada yang memblok hanya natrium, ada yang memblok natrium plus kalsium, ada yang ngeblok kalsium. Yang ngeblok tadi natrium adalah phenytoin dan carbamazepin. Yang menghambat kanal natrium dan kalsium ada topiramat, asam valproat, dan lamotrigin. Ya, lamotrigin, topiramat kan dia second generation, ya. Nah, sedangkan ada yang menghambat kanal ion kalsium saja, yaitu etosuximid. Nih. Nah, yang berikutnya yang menghambat pembukaan kanal ion yang bukan menghambat, yang menginduksi pembukaan kanal ion klorida
secara terus-menerus. Itu adalah gabapentin, fenobarbital, ada juga turunan fenobarbital, turunan barbiturat adalah primidon, ya. Ada benzodiazepin. Ini sama-sama mekanisme kerjanya apa dia? Mempengaruhi GABAergic. Nah, GABAergic berarti apa? Dia akan berikatan ada kalau misalnya dia akan menginduksi apa namanya? Kalau dia akan berikatan dengan reseptor GABA dan akhirnya akan membuka kanal ion klorida sehingga klorida masuk ke dalam sel, ya. Ada gabapentin, fenobarbital, dan turunannya primidon, serta benzodiazepin. Ini. Digunakannya kapan? Digunakannya dia bukan sebagai terapi utama, dia hanya digunakan terutama benzodiazepin untuk epilepsi emergensi atau yang sifatnya akut. Dan digunakannya pun tidak per oral, tetapi digunakan melalui rektal. Ya, bisa digunakan oral, tapi kalau misalnya sedang kambuh epilepsinya, tidak digunakan menggunakan oral, kecuali dia sedang digunakan pada waktu dosis pemeliharaan. Ya, nah itu adalah obat-obat yang bekerja sebagai antikonvulsi. Garis besarnya seperti itu. Kalau untuk efek sampingnya, tadi sudah dibahas efek samping penggunaan fenobarbital dan benzodiazepin. Jadi kalian bisa pelajari tadi ya yang digunakan untuk penyakit tadi sebelumnya ya. Oke.